Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi ya. Di video ini kita akan membahas latihan soal transformasi geometri secara spesifik yang ada di pembahasan terkait dengan dilatasi. Ada 7 soal yang akan kita bahas. Nanti kita akan kerjakan secara analitis, secara hitung-hitungannya. Sekaligus nanti kita akan coba mengecek secara geometris menggunakan salah satu aplikasi yang ada di secara online ya, di GeoGebra insya Allah. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Dari yang paling sederhana dulu. Bayangan dari titik A, di mana titik A ini koordinatnya min 6,3 oleh dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 3 adalah titik-titik-titik. Oke, ini pusat dilatasinya di 0,0. Maka rumusnya gampang ya, rumusnya dilatasi. X aksen, Y aksen gitu. Sama dengan kita gunakan yang mengandung matriks ya. Yaitu berarti di sini K gitu ya. Berarti K-nya adalah yang ini. Min 3 0 0 min 3 dikalikan XY. X-nya berapa? Min 6, Y-nya 3. XY ini adalah titik awal ya. Min 6 terus 3. K ini sama dengan, ini perkalian matriks ya. Min 3 kali min 6 itu 18. Ditambah 0 kali 3, 0. Berarti ini 18. Yang bawah 0 kali min 6 itu 0. Ditambah min 3 kali 3. Min 9. Jadi X aksen, Y aksennya adalah sama dengan 18 min 9. Kalau kita simpulkan A aksen, maka A aksen itu adalah bayangan dari titik A ya. Setelah didilatasikan koordinatnya 18, min 9. Oke, gampang ya untuk yang nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Jika C aksen merupakan bayangan dari titik C, koordinatnya ini ya. Untuk C aksennya ini, untuk C-nya ini. Dilatasi titik pusat 0,0 faktor skala K. Maka nilai K adalah titik-titik-titik. Oke, ini yang ditanyakan adalah faktor skala K-nya itu sama dengan berapa. Jadi rumusnya sama ya. X aksen, Y aksen gitu. X aksen, Y aksen sama dengan ini K 0, 0K kalikan XY. X aksen, Y aksen punyanya bayangan berarti 1 min 2. Dapat dari mana? Dari C aksen ya. Oke, sama dengan K-nya yang dicari dikalikan XY. XY dapat dari titik asal 5 min 10. Berarti ini 5, ini min 10. Oke, berarti ini sama dengan perkalian matriks ya. K kali 5 itu 5K. 0 kali min 10, 0. Bawah juga sama ya. 0 kali 5, 0. K kali min 10 berarti min 10K. Oke, nah ini sudah ada persamaan matriks nih. Kita bisa menggunakan yang atas atau yang bawah, sembarang. Jadi kalau kita gunakan yang atas, 1 sama dengan, ini kan yang atas 1 nih, sama dengan yang di ruas kanan yang bagian atasnya 5K. Maka K-nya adalah sama dengan 1/5. Ketemu? K adalah sama dengan 1/5. Oke, untuk yang selanjutnya. Jika D aksen adalah bayangan dari titik D oleh dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala min setengah, maka koordinat titik D adalah titik-titik-titik. Jadi koordinat bayangannya sudah ada. Koordinat titik asalnya yang belum ada, yang ditanyakan. Oke, sama saja ya. Kita mulai dari rumus X aksen, Y aksen sama dengan K 00K kalikan XY. X aksen, Y aksennya kebetulan sudah diketahui nih.
2 min 4. Dapat dari mana? Dari koordinat D aksen. Oke, sama dengan K-nya adalah min setengah 0, 0K. K-nya min setengah ya. D min 1/2 dikalikan XY yang ditanyakan. Nah, ini perkalian biasa seperti yang tadi. Min setengah X. Ya, min setengah X. Oh, ini gini. Min setengah X. Yang bawah min setengah Y. Oke, yang di ruas kiri tetap ya. Min 2 min 4. Ini 2 nih. Oke, kita ambil dari yang atas. Ini yang atas itu 2. Sama dengan yang atas ini min setengah X. Jadi X-nya berapa? Tinggal dikalikan ya. 2 dikalikan min 2 ya berarti. Berarti min 4. Oke, untuk yang bawah ya min 4 ya di sini yang di ruas kiri sama dengan min setengah Y. Maka Y-nya adalah min 4 kali min 2, 8. Jadi titik D, titik asalnya ya, sebelum dilatasikan itu koordinatnya adalah X, Y min 4, 8. Sudah beres ya. Untuk yang nomor 3 lanjut. Yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 ini bayangan dari garis ini persamaannya oleh dilatasi ini. Oke, yang kita dilatasikan adalah garis. Karena ini sama-sama dilatasi, jadi kita menggunakan rumus yang sama. X aksen, Y aksen sama dengan K. K-nya itu 1/3. 0, 0 1/3 gitu. Dikalikan XY. Karena ini garis ya yang kita dilatasikan, maka XY-nya tetap ya. Oke, kita kalikan 1/3 kali X berarti 1/3X ditambah 0 kali Y 0 ya. Yang bawah berarti 1/3Y. 0 kali X itu 0, 1/3 kali Y 1/3Y. Maka didapatlah persamaan matriks yang ini. Ya. Nah, ini langkah kuncinya ya. Kalau yang kita transformasikan itu garis, transformasi itu berarti bisa dilatasi, bisa refleksi, bisa rotasi, bisa translasi gitu ya. Ada langkah kuncinya. Apa langkah kuncinya dari persamaan matriks ini? Kita samakan atas dengan atas. Maka X aksen sama dengan 1/3X. Kalau yang bawah, Y aksen sama dengan 1/3Y. Nah, di langkah kuncinya ini, saya menyebutnya langkah kunci ya. Jadi kita harus mencari atau menjadikan X sama dengan dan Y sama dengan. Di sini yang di ruas kanan kan masih 1/3X. Berarti kalau ingin sisanya adalah X sama dengan, 3-nya kan pindah ke sini. Menjadi perkalian ya. Berarti 3X aksen. Itu ya. Jadi X sama dengan 3X aksen. Ini juga sama. Ini 1/3Y. Yang kita inginkan adalah Y sama dengan. Berarti 1/3-nya pindah ke sini menjadi 3Y aksen. Nah, inilah yang yang saya sebut seterusnya adalah langkah kunci ya. Di mana harus ada X sama dengan dan Y sama dengan. Setelah didapat X sama dengan dan Y sama dengan, tinggal ditulis persamaan garisnya. Ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 3. X-nya tadi sama dengan ini. 3X aksen. Min 6 kali 3Y aksen. Sama dengan 1. Ditambah 1. Tambah ya, sama dengan 0. Ini ditambah. Berarti 9X aksen min 18Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kesimpulan ya. Jadi persamaan bayangan. Persamaan bayangannya adalah
Jadi ini aksen ini kan simbol ya, cuma simbol dari bayangan. Maka untuk menyimpulkan tinggal dihilangkan saja aksennya ya. Karena aksen itu hanya sebagai simbol, dia itu adalah bayangan. 9x min 18y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, untuk nomor 4 bisa juga ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Bayangan titik A oleh dilatasi dengan pusat ini dan faktor skala ini adalah titik-titik-titik. Oke, ini dilatasi pusatnya di 0,0 ya. Pusatnya di 2,1 ya. Oke, kita ingat dulu pusat di 0,0. Maka rumusnya kan X aksen, Y aksen sama dengan K00K dikali X aksen, Y aksen. Nah, karena bergeser pusatnya, artinya pusat dilatasinya itu bukan di 0,0 tapi A, B, maka kita geser kan pusatnya. Berarti di rumusnya juga ada penambahan. Kalau awalnya itu X aksen menjadi X aksen min A, Y aksen min B. Terus sama dengan K-nya tetap ya, K00K, matriks transformasinya. Ininya X aksen min A, Y aksen min B. Nah, ini rumusnya ya, yang akan kita pakai. Oke, langsung dimasukkan X aksen min A. A ini adalah pusat, berarti min 2. Y aksen min 1, berarti plus 1. Sama dengan K-nya berapa ini? Faktor skala 3, berarti K-nya 3. 3, 0, 0, 3. Dikalikan, oh ini bukan X aksen ya. Sorry. Ini X ini. Oke, kita rapikan dulu. Oke, sudah kita rapikan ya. Jadi yang di sini adalah XY ya, bukan X aksen Y aksen. X aksen Y aksennya di luas kiri. Oke, lanjut. Berarti yang kita pakai yang bawah ini ya. X min A. X itu adalah punya titik awal. Berarti X-nya min 3. Min 3. A-nya tadi 2 ya. Min 2. Y-nya ini ya. Berarti min 7 dikurangi B min 1. Berarti min 7 min 1. Langsung saja menjadi plus 1. Oke, ini berarti sama dengan 3003 kalikan min 5 min 6. Nah, ini sama dengan 3 kali min 5 itu min 15 tambah 0 ya. 0 kali min 5 itu 0 ditambah 3 kali min 16 itu min 18. Oke, berarti dapatlah persamaan yang terakhir X aksen min 2 Y aksen plus 1. Nah, tinggal dicari atas sama dengan kan yang atas. X aksen min 2 sama dengan min 15. X aksen sama dengan min 13. Kalau yang Y aksen sama dengan Y aksen ditambah 1 sama dengan min 18. Y aksen sama dengan min 19. Jadi A aksennya adalah min 13, min 19. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Oke, nomor 6. Diberikan titik A dan A aksen. Titik A aksen adalah bayangan dari titik A oleh dilatasi dengan pusat P, A, B. Dan faktor skala 2. Oke, ini tetap sama ya. Ini dilatasi pusat di A, B. Berarti rumusnya adalah seperti yang tadi yang di nomor 5 ya. X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K00K dikali
X min A, Y min B. Oke, kita masukkan. K-nya itu adalah 2, 2, 0, 0, 2 kali X. XY ini punya titik asal. Ya, berarti min 2, X-nya, Y-nya 3. Tim min 2, min A, Y-nya 3 ya, 3 min B. X aksen itu punyanya A aksen berarti ya. Berarti X aksen ini X aksen, ini X aksen, yang ini Y aksen. Oke, X aksennya min 5 dikurangi A, Y aksennya 8 min B. Oke, ini jadikan, ini dikalikan dulu ya. 2 kali ini berarti min 4, 2 kali min A berarti min 2A. Ditambah 0 kali yang bawah ini 0 ya. Yang 0 kali ini itu 0, ditambah 2 kali yang bawah. 2 kali 3 itu 6, min 2 kali B, 2B. Nah, ini min 5, min A, 8, min B. Oke, kita sama dengankan yang atas min 5 dikurangi A sama dengan min 4 min 2A. Berarti A-nya yang ini pindah, min A ditambah 2A berarti tinggal A. Min 5 tambah sini berarti min 4 tambah 5 ya, min 4. Ini min 5 pindah ke sini tambah 5 berarti A-nya sama dengan 1. Terus yang bawah 8 min B sama dengan 6 min 2B. Min 2B-nya pindah ke sini menjadi plus 2B. Plus 2B dikurangi B berarti tinggal B saja. 6, 8-nya pindah ke sini. 6 min 8 min 2. Jadi P-nya yang ditanya adalah A, B 1, min 2. Oke, untuk soal nomor 6 bisa ya. Oke, terakhir nomor 7. Jika bayangan dari titik Q oleh dilatasi 0, K adalah Q aksen, ini ya koordinatnya, maka bayangan dari titik P 4, min 2 koordinatnya oleh dilatasi 0, setengah K adalah titik-titik-titik. Ini ada keterangan nih. Dilatasi 0, K itu artinya dilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala K. Oke, kita yang pertama cari nilai K-nya dulu kan ya, dari titik Q ya. Ini titik Q ya. Dari titik Q didapatlah X aksen ya. X aksen, Y aksen sama dengan ini Q kan dilatasi pusatnya 0,0, maka rumusnya K0 0K dikalikan XY. Ini ya. Oke, X aksen Y aksen berarti dia punyanya Q aksen, berarti min 6 sama 8. K0 0K oke dikali XY. Punyanya Q berarti min 3 sama 4. Min 3 sama 4. Oke, dikalikan silang saja. 3 kali K dikali min 3 berarti min 3K. Tambah 0 kali 4, 0 ya. Oke, yang bawah berarti 0 kali min 3, 0. K kali 4, 4K. Nah, ini min 6 sama 8. Nah, boleh nih bisa milih atas atau bawah. Karena sama-sama K ya. Misal kita pilih yang atas, min 6 itu sama dengan min 3K. K sama dengan 2. Jadi K-nya 2 nih. Nah, sekarang pertanyaannya dari titik P. Di mana P-nya itu faktor skalanya setengah K. Ya. Ini pusat dilatasi di 0,0 faktor skala, bukan K ya, biasanya kan K, ini faktor skalanya setengah K, berarti setengah K-nya 2 sama dengan 1. Sudah, untuk mencari X aksen Y aksennya adalah sama dengan
K0 0K ya. K yang dimaksud di rumus itu berarti faktor skala ya. Faktor skalanya kan 1, 0, 0, 1. Sama dengan dikali XY. X-nya itu punya P ya. Berarti 4, Y-nya min 2. 4 min 2. Oke, sama dengan 1 kali 4 itu 4. 0 kali min 2 0. 0 kali 4 0. Ditambah 1 kali min 2 min 2. Oke. Jadi P aksen sama dengan 4, min 2. Oke, coba kita perhatikan di sini. P dengan P. Loh kok sama hasilnya? Nah, kira-kira kenapa ini kok sama hasilnya? Jelas sama ya, karena faktor skalanya kan 1 ya. Jadi kalau ada objek gitu dilatasikan faktor skalanya 1 ya, hasilnya ya dia sendiri. Oke, sekarang kita akan mengecek jawaban-jawaban kita yang secara analitis tadi dengan menggunakan GeoGebra. Mungkin saya akan memberikan contoh 2 nomor saja. Yang 5 nomor yang lain silahkan dicoba di rumah dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Oke, sebentar dulu kita menuju aplikasinya. Oke, sekarang kita coba cek menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Tadi di soal nomor 1, titik A min 6,3, dilatasinya pusat 0,0, faktor skala min 3. Didapat A aksen itu adalah 18, min 9. Coba caranya adalah kita akses ya geogebra.org/kalkulator gitu. Lalu kita input saja, klik saja inputannya di sini. Titik A, buka kurung gitu ya, min 6,3, langsung di enter, akan muncul A-nya di sini ya, min 6,3. Terus yang berikutnya kita ketik titik yang menjadi titik pusat, kebetulan 0,0, simbolnya O besar gitu ya, 0,0, enter. Nah, untuk memproses dilatasinya tinggal diklik yang ini ya, tools ya, atau kalau menggunakan bahasa Indonesia itu peralatan. Oke, tinggal di scroll aja, cari di bagian transform ya. Kalau tidak muncul, nanti scroll di paling bawah, nanti biasanya ada more ya. Jadi kalau masih ada muncul more gitu, biasanya beberapa menu tidak muncul seperti ini. Dilatasinya kan nggak muncul nih. Tapi ketika kita klik more-nya, jadi kita muncul, habis itu langsung muncul ya, dilatasi di bagian transform. Nah ini dilatasi ya, delete from point. Klik, setelah nyala, baru kita klik titik awalnya dulu. Titik A diklik, habis itu titik yang dijadikan pusat dilatasi juga diklik. Nah, otomatis akan muncul inputan faktor skala. Di soal nomor 1 tadi faktor skalanya min 3. Nah, hati-hati ya untuk faktor skala yang berbentuk pecahan, artinya bukan bilangan bulat. Itu biasanya ada sedikit salah menghitung, bukan salah ya, ketidakakuratan dalam menghitung, terutama dalam menentukan bayangannya, biasanya berbentuk koma-komaan, tapi hampir mendekati. Coba nanti kita bahas yang nomor 4 maksudnya ya. Oke, setelah diklik min 3, karena di soal nomor 1 itu faktor skalanya min 3, klik aja oke. Langsung kita kembali ke algebra gini ya. Nah, didapatlah A aksen. A aksen 18, min 9. Mana titiknya? Adanya di bawah ya, 18,9 ini. Oke, nomor 1 terbukti benar ya secara geometris. Coba kita kerjakan yang nomor 4. Di nomor 4 itu yang kita dilatasikan adalah suatu garis. Garisnya, inputnya sama ya. Di inputan ini 3x
min 6Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, muncullah garisnya. Sama prosesnya, diklik yang tools atau peralatan, di scroll sampai di bagian transform gitu ya. Lalu diklik yang dilatasi ini, delete from point. Nah, kebetulan di soal nomor 4 ini faktor skalanya sepertiga. Nah, berarti kita klik ya garisnya. Nah, sudah nyala garisnya, berarti sudah diklik. Terus kita klik 0,0 yang bertindak sebagai pusat dilatasi. Nah, ini tadi maksud saya ya. Karena di soal nomor 4 ini faktor skalanya itu sepertiga, artinya bukan bilangan bulat. Ini hati-hati ya. Kalau kita klikkan 1/3 gitu. Coba ya. Klik OK. Nah, muncullah persamaan bayangannya ini. Ya, mana persamaan bayangannya? Ini yang ini ya. Nah, itu. Oh, yang ini persamaan bayangannya. Oke, persamaan bayangannya X min 2Y sama dengan min 0,1111. Nah, ini yang tadi saya maksud akan muncul ketidakakuratan dalam perhitungan konstantanya ya. Tapi kalau kita kalikan dengan 9 semua, ini kan akan menjadi 9X ya. 9X min 18Y sama dengan min 0,99999 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu hasilnya akan sangat mendekati dengan perhitungan manual kita. Perhitungan manual kita kan 9X min 18Y ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Jadi ini akan mendekati perhitungan manual kita. Oke, seperti itu saja untuk latihan soal dilatasi ini. Nantikan latihan soal untuk topik dan subtopik yang berikutnya di channel ini ya. Tinggal dipantau secara berkala. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe ya, agar lebih banyak lagi video yang bisa kita produksi bersama-sama. Kita bisa belajar bersama-sama. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.